Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini, manusia seringkali merasakan godaan, bisikan hati yang buruk, dorongan untuk bermaksiat, dan perasaan was-was yang muncul tiba-tiba. Dalam Islam, semua ini merupakan tanda adanya godaan dari setan. Namun yang sering menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita tidak bisa melihat setan? Apakah setan tidak memiliki wujud? Mengapa Allah menciptakan setan dalam keadaan tidak tampak oleh mata manusia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus memahami asal-usul penciptaan setan, hakikatnya, tujuannya dalam penciptaan Allah, serta hikmah mengapa Allah menjadikan makhluk ini tidak terlihat oleh manusia. Kita juga akan membahas kisah-kisah para nabi yang pernah melihat dan berinteraksi langsung dengan setan. Apakah setan tidak memiliki wujud? Sebenarnya, setan memiliki wujud, namun ia adalah makhluk gaib. Setan berasal dari golongan jin. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Dia, Iblis berkata, "Aku lebih baik dari dia, Adam. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Jin diciptakan dari api, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Jin memiliki wujud, namun tidak bisa dilihat oleh mata manusia, karena termasuk makhluk gaib. Allah berfirman, "Sesungguhnya ia, setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa jin dan setan memiliki kemampuan untuk melihat manusia dalam wujud mereka, sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang sama karena keterbatasan indera penglihatan. Salah satu pilar utama dalam Islam adalah iman kepada yang gaib. Iman kepada jin, malaikat, surga, neraka, takdir, dan setan termasuk bagian dari rukun iman. Allah menciptakan setan tak terlihat untuk menguji manusia, apakah ia tetap berpegang kepada petunjuk dan keimanan, walau tidak melihat musuhnya secara nyata. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Jika setan bisa dilihat, manusia akan lebih mudah menyalahkan makhluk itu secara langsung. Dengan tidak terlihatnya setan, manusia didorong untuk mengenali musuhnya melalui ilmu, bukan dengan persepsi atau penglihatan. Ini menjadikan usaha melawan godaan lebih murni. Bayangkan jika setiap orang bisa melihat setan yang menyeramkan bentuknya, pasti akan banyak yang ketakutan, stres, bahkan mengalami gangguan jiwa. Allah menyembunyikan wujud setan sebagai bentuk rahmat-Nya, agar manusia bisa menjalani hidup dengan tenang dan fokus pada amal serta ibadah. Allah ingin manusia bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Dengan tidak bisa melihat setan, manusia tak bisa menyalahkan godaan eksternal saja. Setan hanya membisikkan, keputusan tetap ada pada manusia. Ini ditegaskan dalam Al-Quran. Setan berkata, "Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Aku hanya menyeru kalian, dan kalian pun memenuhi seruanku." Quran Surah Ibrahim ayat 22. Ketidakterlihatan setan mendorong manusia untuk selalu waspada dan bersandar pada Allah. Setiap kali seseorang merasa was-was atau tergoda, ia akan terdorong untuk membaca zikir, memohon perlindungan, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menumbuhkan kesadaran rohani dan mempererat hubungan dengan Sang Pencipta. Kisah permusuhan antara manusia dan setan dimulai sejak Nabi Adam. Iblis menolak sujud kepada Adam karena kesombongannya. Ia lalu bersumpah untuk menyesatkan keturunannya. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Iblis membujuk Adam dan Hawa agar memakan buah dari pohon larangan di surga. Bisikan itu bukan sekadar pikiran,
tetapi komunikasi antara iblis dengan Adam dan Hawa yang membuktikan bahwa mereka pernah berinteraksi. Mereka terpengaruh oleh rayuan iblis karena tipu daya yang begitu halus dan terselubung. Bahkan disebutkan iblis datang berkali-kali dengan berbagai pendekatan. Nabi Sulaiman dianugerahi kerajaan luar biasa, termasuk kekuasaan atas jin dan setan, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman setan-setan yang menyelam ke laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan lain, dan kami yang menjaganya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 82. Bukan hanya tunduk, para jin dan setan diperintah membangun istana, membawakan barang-barang dari tempat jauh, dan menyelam mengambil mutiara dari laut. Dalam surah Saba ayat 12-13 disebutkan bagaimana setan-setan bekerja membuat bangunan, patung, bejana, dan tungku-tungku besar untuk Nabi Sulaiman. Interaksi ini menunjukkan bahwa para nabi tertentu diberi kekhususan untuk melihat dan bahkan menguasai bangsa jin dan setan. Nabi Muhammad juga pernah berinteraksi langsung dengan setan. Dalam hadits syahih, riwayat Muslim dan Bukhari, sesungguhnya ifrit dari golongan jin menyerangku tadi malam untuk memutus salatku, maka Allah memberiku kekuatan untuk menaklukkannya. Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, agar kalian semua bisa melihatnya pagi-pagi. Namun aku ingat doa saudaraku Sulaiman, "Ya Tuhanku, berikanlah aku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelahku." Maka aku pun melepaskannya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah melihat setan dalam bentuk nyata, bahkan sempat ingin mengikatnya. Namun karena menghormati doa Nabi Sulaiman, beliau tidak melakukannya. Dalam kesempatan lain, Rasulullah juga menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki qarin, pendamping, dari kalangan jin. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan ada qarinnya dari golongan jin. Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, termasuk aku. Hanya saja Allah menolongku atasnya, sehingga dia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali pada kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Meskipun bukan Nabi, Umar dikenal sebagai sosok yang sangat ditakuti setan. Nabi bersabda, "Wahai Ibnu Khattab, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan melihatmu berjalan di suatu jalan, kecuali ia mengambil jalan lain selain jalanmu." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa kekuatan iman dan kewibawaan ruhani seseorang dapat membuat setan gentar. Umar adalah contoh bahwa manusia biasa bisa menjadi sangat kuat dalam menghadapi setan jika mereka ikhlas, jujur, dan istiqamah. Setan memiliki banyak strategi halus dan licik untuk menggoda manusia. Yang pertama, waswas. Setan membisikkan keraguan dalam ibadah seperti wudu dan salat. Yang kedua, tashwif, menunda-nunda. Membisikkan agar amal saleh ditunda, seperti nanti saja salatnya, besok saja taubatnya. Yang ketiga, taswif, menggoda dengan keindahan maksiat. Setan membuat maksiat terlihat menyenangkan. Yang keempat, tashkik, meragukan agama. Menumbuhkan keraguan terhadap kebenaran agama dan syariat. Yang kelima, tazin, menghias kesalahan. Membuat orang merasa bangga dengan dosa. Yang keenam, tashwishi, mengacaukan pikiran. Membuat hati resah dan tak khusyuk. Setan juga bekerja sama satu sama lain. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Bagaimana menghadapi setan yang tak terlihat? Yang pertama, berlindung kepada Allah. Dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, setiap kali merasa digoda. Yang kedua, membaca Al-Quran, Surah Al-Baqarah, khususnya ayat kursi, memiliki keutamaan dalam mengusir setan. Yang ketiga, zikir dan wirid. Zikir pagi petang dan bacaan tidur yang diajarkan Nabi sangat kuat dalam perlindungan dari setan. Yang keempat, ikhlas dan ilmu syar'i. Semakin ikhlas dan berilmu seseorang, semakin sulit bagi setan menyesatkannya. Yang kelima, puasa dan salat malam.
Amalan ruhani yang kuat mempersempit ruang gerak setan dalam tubuh manusia. Setan memang makhluk yang memiliki wujud, namun ia termasuk makhluk gaib yang tidak tampak oleh mata manusia. Allah menciptakannya seperti itu sebagai ujian dan cobaan. Hikmah dari ketidakterlihatan setan sangat dalam, mulai dari ujian keimanan hingga perlindungan terhadap kestabilan jiwa manusia. Namun meskipun tak terlihat, setan benar-benar nyata dan terus menggoda manusia dengan berbagai cara. Kita tidak boleh meremehkan tipu dayanya, tetapi juga tidak perlu takut berlebihan. Selama kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, memperkuat iman, memperbanyak zikir dan doa, serta senantiasa menjaga amal saleh, maka kita akan terlindungi dari tipu dayanya. Sebagaimana Allah menjanjikan, sesungguhnya hamba-hambaku, tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Hijr, ayat 42. Semoga kita termasuk dalam golongan yang senantiasa terlindungi dari godaan setan dan mampu menjadikan ujian ini sebagai sarana mendekat kepada Allah. Amin.